26. Semua karena anugerah dan kasih Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa biar Roh Kudus semua ada di tengah-tengah kami, memenuhi hidup kami satu persatu. Semua dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan. Dan kalau selama beberapa menit ke depan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus jamah hati kami, biar kami terbuka untuk kebenaran firman Tuhan. Dan firman itu akan mentransformasi hidup kami, bukan jadi pengetahuan semata, bukan jadi informasi semata, tetapi sesuatu yang benar-benar mengubah hidup kami ya Tuhan. Sampaikanlah isi hatimu Tuhan, urapi hamba-mu, sembunyikan di balik salib-mu. Biar kami semua sama-sama berjumpa dengan Tuhan Yesus dan mendengarkan tuntunan Roh Kudus lewat kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, urapi jemaat-Mu ya Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kuduskan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Ketika tepuk tangan buat Tuhan Yesus, selamat duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Wow, shalom Bapak Ibu. Bersyukur sama Tuhan Yesus dapat kesempatan pagi ini untuk berada di tengah-tengah Bapak Ibu. Terima kasih juga Pastor Hengki beserta seluruh tim penggembalaan, pengerja dan jemaat di GBI Pademangan. Nah, karena ini adalah pertama kalinya saya berbicara di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, izinkan saya sebentar memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Patrick Tobing, Bapak Ibu semuanya. Kalau Tobing udah tahu ya orang apa Bapak Ibu? Orang Korea Bapak Ibu semua ya. Tapi sayangnya bukan Korea Selatan, Korea Utara gitu ya. Saya orang Batak dari Sumatera Utara. Tapi nggak usah heran kenapa kok ada orang Batak tapi mukanya nggak kayak orang Batak gitu ya. Agak lain kawan kita yang satu ini gitu. Kenapa? Nggak usah heran Bapak Ibu, karena papa saya Batak, mama saya Chinese gitu ya. Jadi saya hasil kawin campur gitu kira-kira. Makanya jadi ganteng kayak gitu ya Bapak Ibu. Ya, nggak setuju nggak apa-apa, nggak dosa Bapak Ibu semuanya. Saya sudah menikah, sudah sold out, sudah laku. Nama istri saya Esther dan kami berdua melayani sebagai staf gembala di GBI Hall of Joy Lipo Plaza Kramat Jati Rayon 1G. Dan sukacita banget ada di tengah-tengah Bapak Ibu di GBI Pademangan CK4, benar ya Pak Hengki ya. Dan sehari-hari saya bekerja sebagai dosen di STT Betodwe dan istri saya mengajar sebagai guru. Jadi kesibukan kami hari-hari ini melayani, mengajar. Nah, itulah perkenalan singkat saya. Kalau mau kenal lebih jauh bisa follow Instagram saya @jpatricktobing. Lumayan nambah followersnya. Oke, nggak follow juga nggak apa-apa Bapak Ibu, nggak dosa ya. Oke, mari kita mendengarkan apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk dibagikan di GBI Pademangan. Nah, Tuhan taruh di hati saya tentang dipenuhi Roh Kudus untuk menuntaskan amanat agung. Bapak Ibu, kebanyakan orang Kristen itu berhenti kalau ngomongin kekristenan itu berhenti di kayu salib. Karena Yesus bilang di kayu salib sudah selesai, maka seolah-olah kayu salib itu adalah puncak dan selesai. Pertanyaannya, apakah Yesus berhenti setelah kayu salib Bapak Ibu? Enggak. Yesus tidak berhenti berkarya. Pak, tapi kenapa waktu di kayu salib kok Yesus ngomong sudah selesai? Itu kan pertanyaannya. Yang sudah selesai itu perjuangan dan penderitaan Yesus. Dia sudah berjuang, dia sudah menderita. Dan kayu salib dia bisa bilang, it is finished, sudah selesai. Tapi apakah cerita kekristenan berhenti di kayu salib? Oh enggak Bapak Ibu semuanya. Karena Yesus setelah disalibkan pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Dan setelah dibangkitkan selama 40 hari dia mengunjungi para murid untuk memulihkan hati mereka. Karena sebelum dipulihkan rohnya, para murid perlu hatinya dulu yang dipulihkan Bapak Ibu semuanya. Ada orang minta dipenuhi Roh Kudus tapi hatinya belum beres, lo nggak bisa. Yesus ngerti soal ini, makanya dia ambil 40 hari dia kunjungi para murid satu dipulihkan. Petrus dipulihkan, Thomas dipulihkan, dan murid-murid yang lain dipulihkan. Rasul Paulus mencatat sekitar 500 murid yang didatangi sama Yesus selama 40 hari Bapak Ibu semuanya. Dan apakah sudah selesai dengan mendatangi para murid? Oh enggak, karena setelah 40 hari Yesus naik ke surga. Sudah selesai? Masih belum Bapak Ibu semuanya. Makanya saya suka marahin ada anak-anak muda yang pikir kalau ibadah kenaikan itu hari libur. Saya tanya, datang ke gereja nggak? Kalau ke sekolah saya tanya, datang nggak kenaikan kemarin? Keterlaluan nih ya kalau nggak datang ke gereja. Disangkanya long weekend. Bukan.
Ya, long weekend buat yang lain. Kita ke gereja kalau ibadah kenaikan. Karena itu masuk dalam karya Yesus Kristus. Dia naik ke surga. Apakah Yesus naik ke surga buat santai-santai, Bapak Ibu? Yesus bahkan naik ke surga bukan untuk santai-santai saja dan menerima kemuliaan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tapi dia menjadi pendoa syafaat buat kita. Nanti cari Bapak Ibu. Ada ayatnya di mana Yesus ngomong dia pergi ke surga, dan Yesus ke surga, dia bikin proyek, dia siapin rumah buat kita semua. Bapak Ibu semuanya. Ya, kalau sampai hari ini belum kebeli rumah di klaster, nggak apa-apa Bapak Ibu. Yesus siapin klaster yang paling bagus di surga buat kita semua. Yesus lagi bikin proyek besar-besaran di surga, lagi bangun rumah, jadi pendoa syafaat buat kita. Tetapi sebelum Yesus naik ke surga, dia berjanji dia tidak akan tinggalin kita. Makanya Yesus bilang, pergi dan tunggu di Yerusalem, nanti aku akan mengirim penolong yang lain bagimu. Wah, baik banget. Baik banget. Dia sudah tebus dosa kita, dia naik ke surga buat siapin tempat, bahkan dia kirim penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Bapak Ibu semuanya, dahsyat, baik banget. Dan setelah itu, Bapak Ibu, 10 hari setelah Yesus naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudusnya pada hari raya Pentakosta. Dan itulah yang kita rayakan minggu lalu. Minggu lalu itu adalah Minggu Pentakosta, Sunday Pentecost. Kita memperingati bagaimana Yesus benar-benar, kalau dia sudah janji, dia pasti lakukan. Itu Tuhan kita. Dia lakukan benar, dia kirim para murid berdoa selama 10 hari menantikan Roh Kudus, dan pada hari yang ke-10 tiba-tiba mereka penuh dengan Roh Kudus. Dahsyat, dahsyat. Dan itulah hari lahir gereja, Bapak Ibu semua. Karena mulai hari itu gereja ditegakkan di muka bumi. Jemaat pertamanya 3.000-an orang. Baca Kisah Para Rasul, Bapak Ibu. Jadi itu ulang tahun gereja. Ya, minggu lalu tuh gereja sedunia semuanya mau namanya apa, kayak Ortodoks, kayak Kristen, kayak Katolik, kayak kecuali ajaran sesat gerejanya. Ya Bapak Ibu semua gereja ulang tahunnya minggu lalu. Bapak Ibu semuanya. Ya, itu adalah hari pencurahan Roh Kudus, Bapak Ibu. Nah, dan ternyata Bapak Ibu semuanya, pencurahan Roh Kudus ini sudah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Ini jadi Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru itu terhubung loh, Bapak Ibu semuanya. Perjanjian Lama membuat kita belajar bahwa apa yang Yesus kerjakan benar-benar sesuatu yang telah dipersiapkan oleh Tuhan sebelumnya. Bapak Ibu. Kenapa? Karena Nabi Yoel sekali waktu bernubuat, dia berkata dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 29, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, turunan-turunanmu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Bapak Ibu, nubuatan ini bukan nubuatan yang biasa. Karena kita harus mengerti, waktu dalam Perjanjian Lama, konteks Perjanjian Lama, Nabi Yoel itu bernubuat tentang sesuatu yang akan datang. Sedangkan orang Perjanjian Lama, orang-orang yang sezaman dengan Nabi Yoel mengerti bahwa Roh Kudus itu hanya dicurahkan untuk orang-orang tertentu dengan tujuan tertentu. Dalam Perjanjian Lama nggak semua orang ngalamin kepenuhan Roh Kudus. Enggak, Bapak Ibu semuanya, enggak. Makanya aneh, kok ada nubuatan yang bilang semua manusia, dibilang bahkan anak-anak, anak orang muda, orang tua, semuanya. Karena dalam Perjanjian Lama cuma orang tertentu, Bapak Ibu semuanya. Bahkan dulu cuma Musa dan beberapa orang lainnya. Sampai Musa kan sampai harus diambil kan setengah roh yang ada pada Musa, di-share ke puluhan tua-tua. Bapak Ibu pernah baca ayat itu di Alkitab? Ya, memang tidak semua dalam Perjanjian Lama orang bisa ngalamin kepenuhan Roh Kudus sekalipun dia menginginkan. Tetapi Nabi Yoel menubuatkan bahwa suatu hari nanti Roh Kudus akan dicurahkan untuk semua orang. Dan benar saja, pada peristiwa hari Pentakosta, ketika para murid berdoa selama 10 hari di loteng atas di Yerusalem, benar, nanti Bapak Ibu baca, Roh Kudus itu bukan cuma dicurahkan sama Petrus. Benar, hari itu yang ngomong Petrus, yang khotbah Petrus. Tapi Roh Kudus dibilang gini, hingga pada mereka masing-masing. Semua. Jadi dalam Perjanjian Baru,
nubuatan Nabi Yoel digenapi dalam peristiwa Pentakosta. Dan mulai perjanjian baru sampai hari ini, semua orang percaya bisa menerima kepenuhan Roh Kudus. Ya, bukan cuma pendeta, Bapak Ibu. Makanya saya sering ulang-ulang, saya bilang sama jemaat, aduh Bapak Ibu jemaat, kalau ada orang kerasukan kan lama nelfon-nelfon pendeta, ya kamu yang doain. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Kita sekarang cuma beda jabatannya doang. Kepenuhan rohnya bisa sama, Bapak Ibu. Tergantung kerinduan hati masing-masing. Ya. Makanya jemaat bisa berdoa dan tumpang tangan atas orang sakit bisa sembuh. Bisa. Bukan cuma pendeta yang bisa kayak gitu. Bapak Ibu semuanya. Benar. Sekali waktu ada anak di gereja kami, anak kecil, dokter bilang pendarahan di otak dan otaknya harus dibedah, dibuka dulu buat benerin pendarahan di dalamnya. Kecelakaan, Bapak Ibu. Kami ajarin, saya dan istri saya ajarin. Bilang ya, Mei, pegang kepala kamu, terus bilang dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Bilang ulang-ulang dalam nama Tuhan Yesus sembuh. 1 minggu kemudian dia datang lagi ke dokter. Keluarganya masih nego, dok, please dok, boleh nggak tidak usah dibedah kepalanya, minum obat aja ya dok. Oke, kita periksa lagi. Tahu Bapak Ibu, 1 minggu kemudian dia datang lagi ke dokter, dia balik lagi ke dokter. Dan dokter bilang, Bu, ini anaknya sudah sembuh, tidak usah dibedah. Oh gitu dok, berarti minum obat aja. Enggak Bu, minum obat juga nggak usah, benar-benar sudah sembuh. Anak kecil loh Bapak Ibu Saudara, masih batita. Ya, masih balita, belum 5 tahun, dia tumpang tangan atas kepalanya, sembuh. Kenapa? Ada Roh Kudus. Apalagi orang dewasa yang sudah lama percaya sama Tuhan Yesus, bisa kepenuhan Roh Kudus, Bapak Ibu. Ya, bulan lalu kami bikin 1 camp di gereja, anak-anak nginep di gereja. Bapak Ibu semuanya, dari 52 peserta yang datang, 13 orang di sesi terakhir. Sesi terakhir itu sesi baptisan Roh Kudus. 13 orang anak kelas 3 SD sampai 3 SMP. Ngalamin kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dalam bahasa roh. Bisa, Bapak Ibu semuanya. Anak kecil aja bisa, apalagi kita yang sudah lama kenal Kristus. Jadi kita semua bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang setuju katakan amin. Bisa, Bapak Ibu semuanya. Tapi pertanyaannya, untuk apa kita semua dipenuhi oleh Roh Kudus? Boleh next slide. Kenapa? Ini saya bilangnya, kenapa bisa untuk semua orang? Rasul Petrus berkhotbah di hari Pentakosta ketika Roh Kudus dicurahkan. Dia bilang begini, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh. Siapa orang yang masih jauh? Petrus sudah ngomong soal kita loh Bapak Ibu semuanya. Ya, karena sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kan kita semua dipanggil untuk menjadi percaya. Kita semua nih orang-orang yang jauh sama Petrus, hampir 2000 tahun jaraknya. Tapi Petrus sudah bilang, janji ini bukan cuma buat Petrus dan kawan-kawan. Makanya saya nggak percaya pengajaran yang bilang bahwa karya Roh Kudus berhenti di para rasul. Oh enggak. Baca Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Petrus bilang, bagi kamu, anak-anakmu, bahkan orang yang masih jauh. Kita semua. Jadi Roh Kudus tuh nggak berhenti dicurahkan sampai hari ini loh Bapak Ibu semuanya. Karena Yesus ngerti kita nggak bisa pelayanan dengan kekuatan kita sendiri. Dia ngerti banget, makanya dilarang. Para murid disuruh memberitakan Injil, tapi dilarang memberitakan Injil sebelum dipenuhi Roh Kudus. Kenapa? Simple, karena Yesus ngerti mereka nggak bisa tanpa Roh Kudus. Kita nggak bisa loh Bapak Ibu semua menuntaskan nih tahun amanat agung tanpa Roh Kudus. Gak bisa. Siapa yang ngomong? Tuhan Yesus. Kalau Tuhan udah ngomong gak bisa, ya pasti gak bisa. Kalau pendeta yang ngomong gak bisa, belum tentu. Tapi kalau Tuhan Yesus yang ngomong gak bisa, pasti gak bisa. Makanya kita harus mengharapkan hidup kita dipenuhi Roh Kudus.
Kudus. Amin Bapak Ibu semuanya. Ya, untuk apa kita dipenuhi Roh Kudus? Nah, ini kita akan saya bahas Bapak Ibu Saudara dalam 3 poin dengan cepat. Yang pertama nanti kita akan berbicara soal merindukan kepenuhan Roh Kudus. Yang kedua, dampak, ada akibat dari kepenuhan Roh Kudus. Lalu yang ketiga, dipenuhi Roh Kudus untuk menuntaskan amanat agung. Nah, mari kita lihat yang pertama, yaitu merindukan kepenuhan Roh Kudus. Dan tadi kita sudah bahas bahwa semua orang dalam perjanjian baru bisa dipenuhi Roh Kudus. Itu artinya semua orang yang ada di ruangan ini bisa dipenuhi Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Bisa ya Bapak Ibu. Nah, langkahnya gimana? Berdasarkan Kisah Para Rasul 2 ayat 38 sampai 39, berdasarkan perkataan Rasul Petrus pada hari Pentakosta yang tadi sudah kita baca, ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kalau kita mau mengalami kepenuhan Roh Kudus, bertobat. Bapak Ibu semuanya, bertobat, minta ampun. Karena hari itu Petrus bilang ke 3.000 orang yang percaya itu, bertobat dulu. Setelah bertobat, ngaku dosa dan lain sebagainya, membereskan semua kesalahan, percaya. Bapak Ibu, percaya sama Tuhan Yesus. Setelah kita menjadi percaya, setelah bertobat, kita minta. Nah, atau ada juga orang Kristen, udah lama percayanya, tapi masih belum bertobat, masih hidup dalam dosa, masih simpen kepahitan, masih simpen luka-luka, belum ngampunin orang di sekelilingnya. Nah, tinggal dibalik aja. Kalau sudah percaya, kalau mau dipenuhi Roh Kudus, bertobat. Bapak Ibu, bertobat. Ayo, kalau masih simpen kepahitan sama orang lain, bertobat Bapak Ibu semuanya. Ya, karena Yesus ngerti kok. Dia aja sebelum mencurahkan Roh Kudusnya, dia pulihin hatinya dulu kan. Satu-satu. Petrus itu kalau nggak dijumpai sama Tuhan Yesus, belum tentu bisa kepenuhan Roh Kudus. Dia ngerasa bersalah banget sama Tuhan Yesus. Kan dia ngerasa bersalah sekali tuh sama Tuhan Yesus. Makanya hatinya dulu yang dipulihin, diajak ngobrol sama Tuhan. Ngerti nih luka nih Petrus hatinya. Dia luka tapi sama dirinya sendiri. Ada juga orang bukan nggak bisa ngampuni orang lain, dia nggak bisa ngampuni dirinya sendiri. Ya, mungkin dia pernah bikin salah, akhirnya jadi kurang bagus hidupnya hari ini. Ampuni diri kita sendiri. Tuhan aja ngampuni kita, masa kita nggak mau ngampuni diri kita sendiri? Ya, jadi hatinya harus beres dulu. Ya, entah yang mana duluan nih, antara bertobat atau percaya. Pokoknya ini langkah awal, bertobat dan percaya. Waktu kita bertobat, waktu kita percaya, minta. Maka siapa yang minta akan menerima. Bapak Ibu, ini adalah rahasia kerajaan surga. Tidak semua doa kita itu dijawab iya sama Tuhan. Kadang-kadang Tuhan jawab tidak sama kita. Banyak alasan Tuhan, pokoknya alasan Tuhan pasti baik. Contoh, ada anak SMP berdoa, Tuhan please dong kasih aku motor supaya aku sekolah nggak terlambat lagi. Dikasih nggak sama Tuhan Bapak Ibu? Enggak lah, masa anak SMP, anak SD udah pakai motor nanti bisa berbahaya di jalan raya, bener kan? Kira Tuhan jawab enggak. Tuhan please dong Tuhan kasih aku pacar yang cantik sekali Tuhan, gitu ya. Terus bisa dijawab iya nggak sama Tuhan? Bisa doa dapat pacar cantik. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain. Yang aku mau bukan cantik, tapi yang aku mau dia cinta Tuhan. Nah, misalnya gitu. Dan dia punya hati untuk melayani karena aku mau panggil engkau untuk melayani. Susah loh Bapak Ibu. Kalau orang udah pelayanan, dapat pasangan yang nggak mau pelayanan, susah. Gitu, berat sebelah. Nanti cuma istrinya yang pelayanan atau cuma suaminya, itu berat Bapak Ibu semuanya, gitu ya. Tuhan cariin pasangan yang sesuai sama kita, gitu ya. Nah, pokoknya doa itu bisa dijawab iya, bisa dijawab tidak, atau bisa dijawab tunggu, ya Bapak Ibu semua. Tapi ini rahasia kerajaan surga. Ada satu doa yang tidak akan ditolak oleh Tuhan Yesus. Doa apa Bapak Ibu? Doa minta Roh Kudus. Itu nggak akan ditolak sama Tuhan. Kenapa? Karena Yesus yang janji. Yesus bilang gini, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kalau kita bertobat, kita percaya, kita meminta, kita akan menerima.
itu nggak akan ditolak. Minta dipenuhi Roh Kudus itu nggak akan ditolak, Bapak Ibu. Tidak akan. Karena Yesus tahu semua orang percaya butuh Roh Kudus. Makanya permintaan yang baik ini tidak akan ditolak. Ya, Bapak Ibu semuanya, tidak akan. Jadi rindukan. Kalau mau dipenuhi Roh Kudus, rindukan. Kita harus rindu, Bapak Ibu semuanya. Tapi langkah awalnya ya harus bertobat dan percaya dulu, baru minta, Bapak Ibu semua. Sudah minta, sudah lama kok nggak terima-terima. Coba cek hatinya. Ada nggak nih hati yang masih belum diberesin? Ada nggak dosa yang masih belum diberesin sama Tuhan? Beresin dulu. Nanti pada waktunya pasti menerima. Yang setuju katakan amin. Nah, Pak, kalau gitu, kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, apa implikasinya? Apa dampaknya dalam hidup kita? Tentu Roh Kudus itu bawa banyak dampak dalam kehidupan kita, Bapak Ibu semuanya. Bahkan, saking saya tertariknya sama dampak kepenuhan Roh Kudus, saya tulis tesis soal ini. Jadi, waktu saya lulus S2, tesis saya bahas ini. Ya, soal dampak kepenuhan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Nah, tesis ini, waktu itu saya dibimbing sama seorang gembala yang PhD, dan disidang sama orang, waktu itu sih dia belum prof, cuma dia sekarang jadi salah satu profesor di Gereja Bethel Indonesia. Jadi ini valid, Bapak Ibu semuanya, sudah dijadikan studi ilmiah, Bapak Ibu semua. Apa saja dampak kepenuhan Roh Kudus? Nah, kita akan lihat. Yang pertama, kita akan lebih mudah hidup taat sama Tuhan. Bapak Ibu, taat sama Tuhan tuh nggak gampang loh. Saya mau jujur aja, nggak gampang. Berapa kali kami menemukan persimpangan dalam hidup kami? Nggak gampang, Bapak Ibu semuanya. Kadang-kadang orang suka bilang, oh di Jakarta tuh pelayanan enak, uangnya banyak. Siapa bilang? Pengen tahu saya, gitu ya. Belum tentu. Banyak pelayan-pelayan Tuhan yang fight di Jakarta, termasuk kami. Berdua kami tuh fight di Jakarta. Kami punya papa mama mertua saya itu gembala, sudah punya gedung gereja sendiri, IMB, rumahnya ada 3 di daerah. Bayangin Bapak Ibu Saudara, berapa kali dia bilang minta kami, ayo pulanglah, terusin penggembalaan papa mama di sini. Kalau mau enak, pulang saya, pulang. Gitu. Di Jakarta kita ngontrak, nyari kontrakannya pinggir jalan tol supaya murah tapi agak gede. Di atas rumah kami ada LRT, tiap hari debu turun. Itu Bapak Ibu Saudara, papa mama punya rumah, kami ngontrak di Jakarta. Gitu. Bahkan kami parkir mobil nggak bisa di depan rumah kami, pinjem parkiran di tempat lain lagi. Bapak Ibu, kalau mau pikir enaknya aja, udah pasti nggak di Jakarta, pasti nggak di Jakarta. Tapi kami bertahan. Kenapa? Karena waktu kami berdoa, Tuhan, boleh nggak kami pindah? Kami udah nanya kayak gitu, boleh nggak kami pindah? Kami pulang aja deh, nerusin penggembalaan papa mama, kan nggak salah juga, papa mama sendiri, masa nggak boleh nerusin? Terus Tuhan bilang, tidak, Patrick, Esther, saya panggil kamu di Jakarta Timur. Saya dipanggil di Jakarta Timur, Bapak Ibu semuanya. Saya panggil kamu di Jakarta Timur, bertahan. Terus bertahan, gimana Bapak Ibu? Nangis. Istri saya sering banget nangis gitu. Kenapa begini? Kenapa begitu? Ya udah, jalan dulu aja. Gitu Bapak Ibu. Nah, itu bisa taat kalau ada Roh Kudus. Saya ngerti, nggak bisa taat tanpa Roh Kudus. Contohnya apa? Ya nggak mungkin bisa dengar Tuhan bicara sama kami kalau kami harus bertahan di Jakarta. Bener, Bapak Ibu semuanya, taat aja sama. Hidup taat Tuhan tuh nggak gampang. Kita butuh Roh Kudus, Bapak Ibu semuanya. Ya, tapi waktu kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan lebih mudah untuk taat sama Tuhan. Nah, waktu kita taat sama Tuhan, kita akan lihat rencana Tuhan dalam hidup kita terjadi. Waktu kita lihat rencana Tuhan dalam hidup kita terjadi, kita akan terheran-heran. Bener, kita akan terheran-heran, Bapak Ibu Saudara. Saya terheran-heran banget, gitu ya. Saya ngelihat, oh ini ya upah kesetiaan di hadapan Tuhan. Upah kesetiaan di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu tahu, tiap Sabtu minggu pertama pengerja-pengerja itu akan pergi ke menara doa pelayan jemaat Sentul. Gitu. Saya nggak pernah kepikir Bapak Ibu Saudara akan berbicara di depan 8.000 orang waktu itu. Benar. Coba kalau saya pindah waktu itu, nggak dapat kesempatan itu, nggak dapat Bapak Ibu semuanya, nggak dapat.
Tapi untuk taat dulu nih, orang tuh butuh Roh Kudus. Karena kadang-kadang pikiran kita canggihnya minta ampun, akhirnya kita salah pilih Bapak Ibu Saudara. Kita pilih yang sesuai dengan pikiran kita, analisis kita, strategi kita, perhitungan profit kita. Tapi Bapak Ibu, waktu kita dipenuhi Roh Kudus, kita mudah hidup taat sama Tuhan. Amin. Yang kedua, kita jadi bisa mengenal kebenaran. Bapak Ibu, dunia ini aduh banyak banget pengajarnya, yang satu ngomong gini, yang satu ngomong gitu. Belum lagi pengajar-pengajar yang nyerang Kristen, yang gak kuat imannya bisa langsung belok tuh. Iya ya, gak masuk akal ya, Kristennya aneh, Kristen gitu ya, jadi bikin aneh-aneh aja sama mereka sebenarnya gitu ya, sama berdebat sama orang-orang yang gak gitu dalam teologinya. Tapi waktu kita dipenuhi Roh Kudus, kita bisa tahu mana sih yang benar, mana sih yang salah. Makanya saya bilang, oh buat saya, waktu saya ketemu sama Tuhan Yesus, oh saya nggak perlu coba-coba pelajari agama yang lain lagi. Benar? Karena saya sudah menemukan kebenaran. Yesus itu kebenaran, Bapak Ibu semuanya. Dan bagaimana kita bisa mengenal kebenaran? Dipenuhi sama Roh Kudus. Jadi bisa mengenal kebenaran. Apalagi dengan cepat. Karunia-karunia Roh akan mengalir. Karunia untuk bernubuat, menyembuhkan orang sakit, mujizat, menafsirkan bahasa roh, itu akan mulai mengalir, diperuntukkan untuk membangun jemaat. Lalu apalagi yang akan berubah Bapak Ibu Saudara? Buah roh akan mulai muncul dalam hidup. Ya, orang yang dipenuhi Roh Kudus, tandanya Bapak Ibu, salah satu tanda yang lain, itu buah roh akan muncul dalam hidupnya. Makanya saya nggak percaya kalau orang penuh Roh Kudus, tapi kerjaannya marah-marah aja, ngomongnya kasar banget, nggak percaya saya. Nggak ada penguasaan dirinya. Ya, dikit-dikit lu nggak tahu gua siapa ya. Emang lu siapa sih sebenarnya? Ya, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kan gitu kan ya, penguasaan dirinya rendah banget. Ya, emosi dipancing dikit langsung meledak-ledak keluar. Aduh, Bapak Ibu kalau dipenuhi Roh Kudus, buah roh itu akan mengalir. Kita akan lebih murah hati sama orang, kita akan penuh dengan kebaikan, kita akan penuh dengan sukacita, bahkan ada damai sejahtera dalam hidup kita. Buah roh akan mengalir. Bapak Ibu Saudara, kalau dipenuhi Roh Kudus, bagaimana buah roh itu bisa muncul? Penuh Roh Kudus. Karena buah roh bersumber dari Roh Kudus. Ya Bapak Ibu semua. Yang kelima, memaksimalkan potensi. Nah ini saya temuin, karena saya tulisnya gini, dampak baptisan atau kepenuhan Roh Kudus dalam pekerjaan, pendidikan, dan pelayanan. Jadi, kepenuhan Roh Kudus tidak hanya berdampak sama pelayanan seseorang, Bapak Ibu, enggak. Tapi dia berdampak sama pekerjaan dan pendidikan, bahkan bisnis dan usahanya. Itu saya sudah tulis dalam tesis saya, Bapak Ibu semuanya. Dan saya menemukan, contohnya siapa Bapak Ibu? Contoh, Yusuf. Yusuf itu siapa sih sebenarnya? Yusuf itu budak narapidana, iya kan? Udah lengkap banget, udah pernah jadi budak, pernah jadi narapidana. Pasti orang akan bilang gini, Yusuf gak ada masa depan buat kamu. Siapa sangka suatu hari dia diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir. Siapa sangka loh, Bapak Ibu semuanya. Ya, Mesir tuh zaman itu kayak Amerika zaman sekarang gitu loh Bapak Ibu Saudara. Jadi ini bukan Perdana Menteri kaleng-kaleng gitu. Ini Perdana Menteri Inggris gitu misalnya dia, atau rajanya Firaun gitu ya. Nah dia Perdana Menterinya, ngeri itu jabatannya. Tapi mantan apa? Budak narapidana, Bapak Ibu semuanya. Tapi sekali waktu Raja Firaun bilang begini, oh Yusuf ini, dalam diri Yusuf ada roh yang luar biasa. Firaun gak kenal Roh Kudus, tapi dia bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda sama diri Yusuf. Oh siapa lagi? Daniel. Daniel itu juga budak Bapak Ibu. Tapi perhatikan, Daniel tinggal di Babel. Babel waktu itu yang lagi powerful juga, berkuasa. Ya modelnya kayak Amerika juga Bapak Ibu waktu itu Babel di zaman Daniel. Karena powerful, ngejajah orang negara-negara di sekelilingnya. Nah, karena dia negara yang powerful, pasti banyak orang pintar nggak Bapak Ibu? Banyak ya, kayak di Amerika hari ini banyak orang pintar. Tapi gini, di antara orang-orang pintar di Babel, Alkitab bilang gini, Daniel kedapatan 10 kali lebih cerdas. Dan Nebukadnezar bilang gini, ada roh yang luar biasa dalam diri Daniel. Bapak Ibu Saudara, waktu kita dipenuhi Roh Kudus, potensi kita bahkan bisa maksimal. Kita kerja nggak akan gitu-gitu aja, kita bisnis dan usaha nggak akan gitu-gitu aja. Ya, waktu kita stuck di pekerjaan kita, kita akan mulai melihat kreativitas akan Tuhan berikan. Benar? Waktu saya kerja,
Roh Kudus Bapak Ibu yang kasih kreativitas buat saya. Benar? Yang kasih hikmat buat ngejawab orang gitu. Itu Roh Kudus Bapak Ibu semuanya. Ya, Roh Kudus bisa membuat potensi kita makin maksimal. Nanti Bapak Ibu baca di Alkitab. Ya, kepenuhan Roh Kudus dalam diri orang-orang kudus itu, nabi-nabi itu bahkan dipergunakan paling banyak di dunia marketplace. Benar? Mereka keren banget di dunia marketplace. Mereka nggak stuck, nggak gitu-gitu aja. Naiknya ajaib. Makanya saya percaya orang percaya itu bisa ditempatkan Tuhan di posisi-posisi yang sangat penting, di perusahaan, di kantor, di negara, bisa Bapak Ibu Saudara. Bisa. Mungkin jadi presiden susah, tapi jadi menteri yang ngaturnya banyak tuh bisa Bapak Ibu Saudara. Bisa. Orang percaya itu bisa Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena Roh Kudus akan membuat potensi kita maksimal. Amin Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya dengan cepat kita akan ngalamin kemerdekaan dalam hidup. Kenapa? Nanti saya ada ayatnya. Lalu yang terakhir, ini yang paling penting. Waktu kita penuh Roh Kudus, kita bisa bersaksi dengan berani. Untuk bersaksi itu butuh keberanian Bapak Ibu Saudara. Benar. Butuh keberanian. Oh, nggak gampang ngomong soal Tuhan Yesus ke orang lain yang belum percaya dan kemungkinan bisa marah sama kita, nggak gampang. Makanya kita butuh Roh Kudus. Nah, sebelum itu saya mau bacain dulu nih. 2 Korintus 3:17 berkata, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita akan merdeka. Kita akan melihat hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Makanya kita pernah bilang damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ada orang ngalamin masalah, persoalan, kita juga ngalamin. Orang Kristen juga ngalamin. Resesi kita ngalamin, Covid kita ngalamin, persoalan-persoalan yang dunia alami kita juga alami. Tapi bedanya apa sama orang percaya? Orang percaya waktu dipenuhi oleh Roh Kudus akan mengalir damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kenapa dibilang damai sejahtera yang melampaui segala akal? Karena secara logika manusia harusnya nih orang gak happy, ini orang harusnya kesel, ini orang harusnya marah sama kayak orang lainnya. Tapi orang percaya bisa beda. Dia bisa penuh damai sejahtera. Dia bisa datang ke kantornya biarpun bosnya ngeselin banget, dia tetap bisa datang ke kantor dan senyum sama bosnya. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, kalau punya bos yang kurang nice, kata-katanya kurang baik, Bapak Ibu jangan ikutan gak baik juga kata-katanya, dikata-katain di belakang. Ya, Bapak Ibu sama aja kayak bosnya Bapak Ibu, bener gak? Cuma bedanya dia berani ngomong di depan, Bapak Ibu gak berani kan ngomong di depan dia. Itu aja bedanya. Oh enggak, orang percaya kalau ada bos yang galak banget, kayaknya gak ada pengertiannya, Bapak Ibu datengin, waktu meja atau kursinya kosong datengin, dalam nama Tuhan Yesus. Orang yang duduk di meja ini ya Tuhan, di kursi ini berubah dalam nama Yesus. Kasih Kristus mengalir. Bisa loh. Bisa Bapak Ibu semuanya. Saya pernah punya pemimpin yang kayak gitu, galak gitu, nggak mau ngerti lagi kondisi kita. Ditekan aja kan ya. Kami berdua berdoa habis, Tuhan tolong lembutkan hatinya. Wow, benar Bapak Ibu Saudara, diproses sama Tuhan, lembut loh hatinya habis itu. Ya kami kan nggak berani ngomong, Pak, menurut saya Bapak terlalu keras. Nggak berani, saya juga nggak berani gitu ya. Ya tapi kita bisa berdoa. Waktu ada Roh Kudus bisa menjamah seseorang. Roh Kudus bisa merubah hidup seseorang. Bahkan Roh Kudus yang ada pada kita bisa dirasakan oleh orang sekeliling kita. Bisa Bapak Ibu Saudara. Nah itu semua dipergunakan untuk apa Bapak Ibu? Dampak kepenuhan Roh Kudus itu digunakan supaya kita semua bisa menuntaskan amanat agung. Karena semua pada akhirnya akan dipakai untuk kesaksian Bapak Ibu. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus dicurahkan supaya kita punya kuasa. Roh Kudus dibilang begini, Roh Kudus akan membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kekuatan diberikan, kuasa diberikan, kita bisa bersaksi. Dan dengan cepat nih saya nggak sempat bahas, Matius 28 ayat 19 sampai 20 berkata, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa
sampai kepada akhir zaman. Tim musik boleh maju ke depan. Bapak Ibu semuanya, Matius 28 ayat 20 ada janji Tuhan. Tuhan akan menyertai sampai kepada akhir zaman. Tapi Bapak Ibu, Matius 28 ayat 20 tidak terpisah dengan Matius 28 ayat 19. Yang disertai bukan semua orang. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau ada yang ngajarin salah. Ya, bukan semua orang. Siapa yang disertai? Orang yang melakukan amanat agung. Dengan cara apa? Pergi, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Mulai bersaksi. Mulut kita dipergunakan untuk memberitakan ke orang lain bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Habis itu apa? Baptis mereka. Oh Pak, saya kan bukan pendeta. Saya nggak bisa turun baptis kayak Bapak Gembala gitu ya. Nggak bisa, nggak boleh Pak. Bapak Ibu mungkin nggak bisa ngebaptis, tapi bisa nggak ngajak orang supaya dibaptis? Bisa nggak? Bisa aja. Kamu belum dibaptis ya? Belum terima Yesus ya? Nanti hari Sabtu Bapak Gembala ada baptisan. Yuk baptis mau nggak? Itu masuk loh. Terlibat. Kita terlibat nih, genapin ini nih, baptis. Ya, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarkan kebenaran firman Tuhan. Oh Pak, sekali lagi Pak, saya juga bukan pengajar, saya bukan pengkhotbah kayak Bapak. Oke, kita bukan pengajar, kita bukan pengkhotbah, tapi kan kita bisa baca firman setiap hari. Apalagi zaman sekarang semua orang bisa belajar firman Tuhan. Habis kita belajar, bisa nggak minimal kita ajarin kebenaran firman Tuhan ke anak-anak kita? Ini yang saya bilang minggu lalu di gereja kami waktu saya khotbah di hari Pentakosta. Saya bilang gitu, Bapak Ibu, ya ampun, kadang-kadang orang tua ini keterlaluan ya, gitu. Anaknya nakal disalahin guru sekolah minggu. Gimana sih gurunya? Loh, kan dia ketemu guru sekolah minggu cuma 1,5 jam, seminggu sekali pula. Yang ketemu tiap hari sama siapa? Sama orang tuanya. Saya mau tanya balik, orang tuanya ngajarin apa sih sebenarnya sampai nakal kayak gitu? Sampai kita susah banget nih ngurus, ada anak yang memang kami melayani PPA, jadi kami lihat hampir tiap minggu kami lihat, oh anak yang muter-muter lari nggak bisa berhenti tuh, aduh, ada gitu nakal, wah, ya, kalau saya sih saya tanya balik gitu ya, orang tuanya ngajarin apa sih gitu ya, orang tua bisa ngajar ke anak-anaknya, ya, atau simply kita bisa share kebenaran firman Tuhan ke orang lain, atau simply waktu kita lakuin firman, orang lain lihat, orang ini beda responnya sama orang dunia. Waktu disakiti kok dia bisa ngampuni ya. Bapak Ibu semuanya, waktu kita lakuin itu, orang lain lihat, terus dia diberkati sama tindakan kita. Kita lagi ngajar dia kebenaran firman Tuhan. Kita sedang melakukan amanat agung. Jadi banyak cara melakukan amanat agung Bapak Ibu. Tapi Yesus ngerti untuk melakukan amanat agung, kita butuh dipenuhi Roh Kudus. Di slide terakhir dari khotbah saya, apa kesimpulan khotbah saya hari ini? Kesimpulan khotbah saya hari ini adalah supaya kita semua dipenuhi Roh Kudus. Waktu kita dipenuhi Roh Kudus, hidup kita akan berubah. Tadi dampak kepenuhan Roh Kudus ya, berubah, karakternya berubah, kerohaniannya berubah, cara kerjanya berubah, lebih perform lagi di kantor, dia gak underperform, ya dikasih target 100, dia selalu kerjain 120, 130, lebih daripada target. Bapak Ibu Saudara, hidup berubah, waktu hidup berubah, kita punya bahan untuk kesaksian. Ya kalau hidup kita kalah terus, hidup kita kepahitan terus, hidup kita ceritanya susah terus, apa yang mau disaksiin? Kayak Tuhan nggak hidup gitu. Tapi kalau kita bisa menyaksikan, oh iya dulu saya susah, tapi besok Tuhan tolong saya, nah itu bisa disaksikan. Waktu kita kesaksian, akan ada orang lain yang diselamatkan. Itulah kesimpulan khotbah saya hari ini. Bawa pulang kebenaran firman ini, minta dipenuhi Roh Kudus, dan setelah dipenuhi Roh Kudus, mari hidup kita semua sama-sama berubah di dalam Tuhan, supaya kita bisa bersaksi. Yang setuju katakan amin dan bangkit berdiri sama-sama yuk Bapak Ibu Saudara. Ada satu lagu yang saya mau nyanyiin, Bapak Ibu kita nyanyiin sama-sama. Semoga Bapak Ibu tahu. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus surapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh
berkata dan rindu dan bilang sama Roh Kudus, aku mau dipenuhi sama Roh Kudus. Berapa banyak, angkatlah kedua tanganmu di tempatmu, Bapak Ibu Saudara, pada pagi ini. Semua yang rindu untuk dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus menjamah, Roh Kudus
kuasa Roh Kudus. Buka hati, izinkan dia mengalir. Sama Tuhan, hidup kami hidup yang dikendalikan oleh Roh Kudus, hidup kami hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup kami bukan hidup seperti biasa, tapi hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih buat setiap kebenaran firman Tuhan. Kami boleh diingatkan bahwa karyamu masih terus bekerja, karyamu masih terus ada atas setiap kami melalui pencurahan kuasa Roh Kudus. Biar itu kami boleh mengingat Tuhan, dan setiap hari kami mengizinkan hidup kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Pastor Patrick Tuhan. Kalau Kau sudah kirim tempat ini bukan satu kebetulan, pakai deh hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan. Pelayanannya Tuhan, dimanapun Kau letakkan taruh Tuhan, biar melalui hidupnya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati untuk istrinya, kalau besar yang ada, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Biar Engkau yang menetapkan setiap langkah-langkah kehidupannya Tuhan, dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap firman Tuhan menjadi rema atas setiap kami. Kau dahsyat, Kau luar biasa. Terpujilah nama Tuhan Allah kami kekal selamanya. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kemuliaan kita silakan duduk bersama. Masih ada waktu beberapa menit. Sekali lagi terima kasih buat hambanya ya Pastor Patrick. Ya boleh share buat kita, diingatkan bahwa ini hari-hari di mana kita Roh Kudus. Ya, semua agama mengajarkan kebaikan, tapi pertanyaan gini, bisa nggak kita melakukan kebaikan itu? Nggak akan bisa, kecuali dengan Roh Kudus. Ya kita lihat di luar sana ngajar begini tapi nggak bisa, ngajar dengan begini tapi korupsi. Di lembaga agama korupsi, nggak bisa. Kenapa? Karena kita ini daging. Kita tuh condongnya buat dosa, betul ya? Lebih gampang manusia tuh buat dosa. Makanya Yesus tuh tahu nggak akan bisa kita manusia model kita gini, nggak bisa itu benar. Makanya dikasihlah Roh Kudus supaya apa? Itu menolong kita. Maka tadi kan dampak kita, lihat nggak? Kita jadi orang-orang yang dipimpin, kita jadi taat. Jadi gampang sebenarnya. Pak, kenapa? Pak, saya nggak bisa taat. Ya udah, itu tadi jawabannya jelas. Karena kita nggak punya Roh Kudus. Ya. Nah, kadang-kadang ada lagi nih. Pak, itu orang Kristen bahasa rohnya, ngeplak-plak Pak. Kayak bajak lewat gitu.
maksudnya luar biasa. Tapi nipu saya, Pak. Ya, nah itu ingat ya, bahasa roh itu tanda awal orang penuh dengan Roh Kudus. Tapi kepenuhan roh itu harus day by day, every single day. Ya, itu ya kepenuhan Roh Kudus. Nah, itu tanggung jawab kita. Ya kan, waktu tanda awal berbahasa roh kita minta tadi, kita dapat itu seperti keran dibuka. Ya, nah bagian kita adalah isi wadah itu setiap hari. Ya kan, dengan Roh Kudus. Nah, jadi jangan dinilai seperti itu. Pak, itu orang bukan Roh Kudus, Pak, ini hidupnya juga nggak benar, Pak. Pak, itu tangga saya bahasa rohnya sampai kedengeran, Pak. Itu pukul istri, Pak. Akhirnya kita pikir kata gini, nggak ada bedanya ya bahasa roh. Enggak. Itu salah pengertiannya. Mereka itu hanya hanya di luar, tapi mereka nggak penuh dengan Roh Kudus. Maka tadi dikatakan kan, nah mungkin kalau orang berroh kudus hidupnya kasar, ya betul ya, hidupnya nipu, ya dagangnya nggak benar, itu bohong gitu. Jadi itu semua tuh akan termanifestasi di luar. Kalau penuh Roh Kudus itu termanifestasi keluar, udah itu aja patokannya. Tapi kalau yang keluarnya udah nggak benar, nggak bisa sekarang itu katakan dia penuh Roh Kudus, ya kan, dari dalam dikatakan mengalir keluar. Yang di dalam apa? Kalau di dalamnya bersih, di dalamnya penuh Roh Kudus, keluarnya pasti bersih. Tapi kalau keluarnya udah nggak bersih, ya udah, ya bohong orang penuh Roh Kudus. Makanya sekarang bagian kita PR kita, ayo penuh kehidupan kita dengan Roh Kudus. Sekali lagi di depan kita nggak tahu keadaan seperti ini kayak bagaimana. Goncangan mungkin akan terjadi, tapi orang-orang yang penuh Roh Kudus itu akan ada damai sejahtera yang melebihi daripada orang nggak akan bisa dalam keadaan goncang ada damai sejahtera. Tapi Roh Kudus bisa memberikan itu buat setiap diri. Ya luar biasa ya. Makanya tadi dikatakan nggak salah kita kita percaya sama Tuhan Yesus. Itu benar-benar suatu hal yang luar biasa. Dia pergi siapkan tempat, ya, dan sebentar lagi dia datang untuk jemput kita. Dia sudah siapkan tempat buat kita. Ya, bagian kita yuk melalui Roh Kudus kita mau berbuah. Ya, tadi tuh VOP menarik sekali ya. Waktu benih itu ditanam, itu bukan dikubur, tapi itu sedang ditanam. Sama-sama dimasukin ke tanah. Tapi kalau kita punya persepsinya dikubur, kita mati, kita nggak akan bertumbuh. Tapi kalau persepsi kita waktu kita ditaruh dalam tanah, mungkin masalah, tekanan segala. Tapi persepsi kita benih yang ditanam, kita akan berbuah-buah dengan Roh-Nya. Dan untuk berbuah nggak ada jalannya dengan cara kita penuh dengan Roh Kudus. Ayo, kita sedang berlomba-lomba nih. Sebentar lagi dia datang jemput kita. Sebentar lagi kita sudah ada di akhir zaman. Kita berlomba-lomba yuk untuk menangkan jiwa, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan itu hanya bisa dipenuhi kalau kita penuh dengan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mau penuh Roh Kudus? Amin. Ya, tadi dikatakan apa? Bertobat, minta. Ya, jaga nih hati nih. Ada kebencian, pahitan, ya, sama tetangga, sama mertua, sama orang sebelah kita. Itu tuh Pak yang tidur sebelah sana. Ya. Ayo kita beresin hati kita. Ya kan, hati yang murni, hati yang ini. Udah lepaskan pengampunan. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ya, hari Pentakosta itu menarik menurut saya. Sedikit ya, tambahan boleh dikit. Itu adalah nih, mumpung ada Pak dosen nih ya, jadi bisa koreksi saya. Ya, itu hari raya Sukot ya, asal muasalnya. Hari raya Sukot. Hari raya Sukot itu adalah hari raya 50 hari setelah orang Israel keluar dari Mesir. Ya, itu hari raya ke-50, itu Sukot, hari raya minggu-minggu dikatakan. Itu 10 perintah Allah turun. Betul ya? 10 perintah Allah turun, itu dia dikenal dengan hari raya Sukot. Jadi lihat, tadi dikatakan ya sama Pastor Patrick, semua perjanjian lama, perjanjian baru itu ada benang merahnya dihubungkan. Jadi waktu hari raya Paskah itu dihubungkan dengan apa? Orang Israel keluar di Mesir kan, pakai darah di lambang pintu, itu melambangkan kematian Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus mati 50 hari Pentakosta kan, sama, itu 50 hari kemudian adalah hari raya Sukot. Firman itu turun. Ya, Pentakosta itu Sukot, ya sama tuh Pentakosta, Sukot. Kita rayakan Pentakosta, si orang Israel merayakan Sukot. Itu apa?
50 hari setelah orang Israel keluar dari Mesir, dan di situ firman Tuhan turun. Loh batu, ingat Musa ke atas gunung itu 50 hari. Ya, jadi itu ada benang merahnya. Dan menariknya lagi, waktu tabut itu turun, ingat ya, mereka lagi bikin lembu emas. Lembu emas. Tuhan marah. Alkitab mencatat gini, kurang lebih 3.000 orang itu mati ketika di situ. Dan 50 hari yaitu Pentakosta. Tadi dikatakan Petrus berkhotbah. Berapa orang yang berkhotbah? 3.000 orang. Lihat gak, di situ ada benang merahnya kan. Di sini 3.000 orang waktu perintah itu turun mati. Tapi waktu Pentakosta turun, Roh Kudus dicurahkan, 3.000 orang diselamatkan. Sukot itu berlanjut, itu adalah hari raya buah sulung ya, betul ya, hari raya buah sulung, hari raya panen raya, hari raya panen raya. Nah itu 3.000 orang yang bertobat waktu Petrus bertobat, itu adalah buah sulung ya, asal muasal gimana gereja itu mulai berdiri. Lihat gak, firman Tuhan tuh nggak acak-acakan, teratur. Dari ribuan tahun yang lalu itu ada alurnya, ada benang merahnya. Ya, Tuhan tuh nggak kerja sembarangan. Kenapa mesti 50? Ternyata dulu juga 50. Firman Tuhan itu turun melalui tabut Allah, Musa. Ya kan, itu digenapi waktu 50 Pentakosta dicurahkan. Dulu firman dicurahkan, sekarang Roh Kudus yang dicurahkan. Ya, itu luar biasa Tuhan kita. Makanya we are on the track. Ya, bagian kita ayo penuhi dengan Roh Kudus, hidup benar, berbuah-buah lebat, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kita hidup dengan luar biasa. Ya, keadaan di depan nggak gampang, keadaan di depan kita nggak tahu bagaimana. Ya, kita lihat keadaan, kita nggak tutup mata, nggak tutup telinga, keadaan di depan kita nggak tahu bagaimana. Tapi orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang keluar sebagai lebih daripada pemenang. Ya, oke. Nah, kalau sebab itu yuk, sungguh-sungguh hari-hari ini nggak main-main lagi, kita ke gereja rindu, sungguh-sungguh setiap hari kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, biar sampai kita melihat, menemukan apa yang Tuhan mau buat setiap kehidupan kita. Taat nggak gampang tadi dikatakan. Ya, banyak hidup kita ada di persimpangan jalan. Untuk kita mau lihat ke kiri, apa ke kanan atau lurus, kita nggak tahu. Ya, hanya orang yang penuh Roh Kudus Tuhan akan tuntun ke kiri. Enggak Tuhan, kayaknya kanan lebih bagus. Tapi yang Tuhan tentukan itu yang terbaik buat kita. Ya, hanya orang-orang yang penuh Roh Kudus, yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang akan keluar lebih daripada pemenang di hari-hari ini. Haleluya. Yuk kita akan akhiri firman Tuhan, kita bangkit berdiri. Oh Rabasyakan Daya Rabaya Rabah. Terima kasih kami boleh akhiri Tuhan ibadah kami Tuhan. Sekali Kau memberkati setiap kami, khusus juga untuk pelayan musik, untuk konservator, para singer Tuhan, multimedia, soundman, berkati mereka semua. Pelayan-pelayan yang sudah melayani Tuhan, kami boleh berikan yang terbaik buat Tuhan. Bukan buat nama kami, tapi hanya nama Tuhan yang dipermuliakan dalam setiap pelayanan kami Tuhan Yesus. Pakai gerejamu ini untuk menjangkau jiwa-jiwa di arah seluruh Pademangan dan sekitarnya Tuhan. Kami percaya akan ada Tuhan yang besar Tuhan Yesus di hari-hari terakhir ini Tuhan. Kau kirim bukan hanya ke gereja ini, seluruh gereja yang ada di Pademangan akan penuh dengan jiwa-jiwa Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan. Setiap gereja boleh berkolaborasi Tuhan. Kami tidak lagi meninggikan nama gereja, kami tidak lagi membangun tembok-tembok pemisah, tapi kami mau berkolaborasi dengan setiap gereja yang ada Tuhan, sampai kami boleh menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan yang menyatakan atas setiap kami. Tuhan, hamba berdoa buat setiap anak-anak di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih. Hari ini kami menyelesaikan bulan Mei di hari terakhir Tuhan. Besok kami buka di bulan baru tanggal 1 Juni 2026 Tuhan. Kami percaya bulan Juni bulan berkat buat setiap kami. Tuhan menemukan hal-hal yang dahsyat, menemukan hal-hal yang ajaib buat setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami mau buka Tuhan di bulan baru Juni besok bersama dengan Tuhan. Kami serahkan bulan-bulan ke depan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami berpisah, Kau menyertai kami, tibakan tempat tujuan kami masing-masing Tuhan. Biar setiap kami Tuhan boleh penuh dengan kuasa Roh Kudus. Dan kami boleh memberikan persembahan. Yuk kita berikan persembahan kita, angkat amplop kita. Bapak, terima kasih buat hari ini kami boleh diberi kesempatan, kami boleh menabur di tempat-Mu Tuhan Yesus. Biar
apa yang kami boleh tabur itu boleh menyukakan hati Tuhan. Kami menabur dengan sukacita, kami menabur dengan pengertian yang benar Tuhan. Kami percaya Engkau akan membalas berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan pulang, kami siap untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Yuk kita angkat dulu tangan kita, terima berkat daripada Allah Bapa di sorga. Kekasih Allah, pulanglah. Terimalah berkat kasih, sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa. Di dalam hari ini Tuhan mengasihi kita Yesus Kristus Tuhan, persoalan kita yang manis Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai kita datang Yesus Tuhan menjemput kita dari awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan terima berkat sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat malam minggu, besok berkat berlimpah-limpah.